Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Ngopi Aja. Terima kasih sudah nongkrong di channel kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan Anda share video ini dan terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya serta berikanlah komentar dengan bijak. Terima kasih dan selamat menonton. 30 pemuda bertemu Dajjal. Dari Fatimah binti Qais mengatakan, saya mendengar muadzin memanggil untuk sholat. Saya pun pergi ke masjid dan sholat bersama Rasulullah. Selesai sholat Rasulullah naik ke atas mimbar. Nampak semacam bergurau baginda tertawa dan berkata, jangan ada yang bergerak. Hendaklah semua duduk di atas sajadahnya. Kemudian berkata, tahukah kamu, mengapa aku memerintahkan kamu jangan ada yang pulang? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah berkata lagi, demi Allah aku menyuruh kamu ke sini bukan ingin menakut-nakuti dan bukan memberi kabar gembira. Aku ingin menceritakan kepada kamu bahwa Tamim Al-Dari adalah seorang Nasrani. Kemudian dia datang menjumpai aku dan masuk Islam. Dia bercerita kepadaku tentang satu kisah tentang Dajjal. Kisah yang dia ceritakan itu sesuai dengan apa yang telah aku ceritakan kepada kamu sebelumnya. Katanya, dia bersama 30 orang kawannya pergi ke laut dengan menaiki kapal. Angin kencang datang bertiup, dan ombak besar membawa mereka ke tengah-tengah samudra yang luas. Mereka tidak dapat menggerakkan kapalnya ke pantai sehingga terpaksa berada di atas laut selama 1 bulan. Akhirnya, mereka terdampar di sebuah pulau menjelang terbenamnya matahari. Di pulau yang tidak ditempati orang itu, mereka berjumpa dengan binatang yang sangat tebal bulunya, sehingga tidak nampak apakah ia jantan atau betina. Mereka bertanya kepada binatang itu, makhluk apa engkau ini? Binatang itu menjawab, saya adalah Al-Jassasah. Mereka tanya, apa itu Al-Jassasah? Binatang itu hanya menjawab, wahai kumpulan lelaki, pergilah kamu ke tempat ini untuk menjumpai lelaki macam ini, sesungguhnya dia pun ingin berjumpa dengan kamu. Mereka pun pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh binatang itu. Di sana mereka menjumpai seorang lelaki yang sangat menyeramkan, besar dan tegap. Artinya, mereka tidak pernah melihat orang sebesar itu. Dari tangan sampai ke tengkuknya dikuatkan dengan besi yang sangat besar dan kuat. Begitu juga dari lutut sampai ke telapak kakinya. Mereka bertanya, siapakah Anda? Orang seperti raksasa itu menjawab, kamu tentu telah mendengar cerita tentang aku, sekarang aku pula ingin bertanya. Siapa kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah manusia berbangsa Arab. Kami pergi ke laut menaiki kapal, tiba-tiba datang ombak besar membawa kami ke tengah-tengah samudera luas, dan kami berada di lautan selama 1 bulan. Akhirnya kami terdampar di pulau yang Tuhan tempati ini. Pada mulanya, kami berjumpa dengan binatang yang sangat tebal bulunya. Sehingga kami tidak dapat mengenali apakah dia jantan atau betina. Kami tanya dia, katanya Al-Jassasah. Kami tanya apa maksudnya, dia hanya menjawab, wahai kumpulan lelaki, pergilah kamu ke tempat ini untuk menjumpai lelaki macam ini, sesungguhnya dia pun ingin berjumpa dengan kamu. Itulah sebabnya kami datang ke tempat ini. Sekarang kami sudah berjumpa dengan Tuhan, dan kami ingin tahu siapa Tuhan sebenarnya. Makhluk yang sangat besar itu belum menjawab pertanyaan mereka. Lalu raksasa besar itu balik bertanya, ceritakan kepadaku, keadaan kebun kurma yang di Bisan, nama tempat di negeri Syam. Mereka menjawab, keadaan apanya yang Tuhan maksudkan? Orang besar itu menjawab, maksudku, apakah pohon kurma itu berbuah? Setelah mereka menjawab, bahwa pohon kurma itu berbuah, orang besar tadi berkata, aku takut kalau pohon itu tidak berbuah. Lalu orang besar itu bertanya lagi, ceritakan kepadaku tentang sungai Tabariyah. Mereka menjawab, tentang apanya yang Tuhan maksudkan?
Orang besar itu menjawab, "Maksudku, apakah airnya masih ada?" Mereka menjawab, "Airnya tidak susut, masih ada dan sampai sekarang masih digunakan oleh para penduduk." Orang besar itu berkata, "Air sungai itu suatu saat akan kering." Orang besar itu berkata lagi, "Apakah sudah muncul Nabi akhir zaman, Nabi Al-Amin di Mekah itu?" Mereka menjawab, "Ya." Dalam hati orang besar itu berkata, "Berarti sebentar lagi aku akan diizinkan keluar." Akhirnya lelaki seperti raksasa itu berkata, "Kalau begitu ceritakan kepadaku tentang Nabi Al-Amin itu, dan apa yang dia buat." Mereka menjawab, "Dia telah berhijrah dari Mekah ke Madinah." Orang besar itu bertanya lagi, "Apakah dia diperangi oleh orang-orang Arab?" Mereka menjawab, "Ya, mereka memeranginya." Orang itu bertanya lagi, "Kalau begitu, apa pula tindakan dia terhadap mereka?" Mereka menjawab, "Rasulullah telah mengembangkan dakwahnya dan sudah ramai pengikutnya." Orang besar itu berkata lagi, "Memang begitulah, padahal mereka akan beruntung jika taat kepadanya. Sekarang aku terangkan kepadamu, bahwa aku adalah Al-Masih Dajjal. Nanti aku akan diberi izin keluar, lalu aku pun akan menjelajahi dunia ini. Dalam masa 40 malam sudah dapat aku jelajahi semua, kecuali Mekah dan Madinah yang aku tidak dapat memasukinya. Karena negeri Mekah dan Madinah dikawal oleh para malaikat, maka aku tidak dapat menembusnya." Rasulullah bercerita lagi kepada seluruh jamaah masjid. Rasulullah menekankan tongkatnya di atas mimbar sambil berkata, "Inilah negeri yang tidak dapat dimasukinya itu, yaitu Madinah. Saudara-saudara sekalian, apakah sudah aku sampaikan cerita ini kepada kamu?" Mereka menjawab, "Ya, sudah ya Rasulullah." Rasulullah berkata lagi, "Sungguh mengagumkanku cerita Tamim ini. Ceritanya sesuai dengan yang ingin aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Mekah, dan Madinah. Ingatlah, Dajjal itu berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Ia datang dari arah timur. Dari arah timur, dari timur." Beliau mengatakan demikian sambil memberi isyarat ke arah timur. Rasulullah telah menguatkan Dajjal akan datang dari arah timur. Ada yang mengatakan bahwa Dajjal akan datang dari Khurasan atau Isfahan. Demikian sepenggal kisah dari para wali Allah. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Amin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.